Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang bagaimana menggunakan memes. Nah, memes sendiri adalah singkatan dari Monthly Index of Medical Specialities. Dan penggunaan memes ini sangat familiar untuk teman-teman farmasi. Karena memes sendiri itu banyak mengandung informasi-informasi terkait obat. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita mulai ya. Bagaimana menggunakan memes. Jadi caranya sederhana teman-teman. Teman-teman bisa menuliskan di dalam Google misalnya memes seperti ini, atau boleh dilengkapi dengan memes Indonesia misalnya. Lalu kita enter ya, kalau sudah, maka akan muncul seperti ini ya, memes Indonesia. Lalu ada penjelasan search, drug information ya, interaction dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat ya, ada penjelasan atau keterangan ya, find drugs, search, advanced search dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita coba masuk ke sini ya. Ini kita bisa klik, maka akan muncul halaman terdepan seperti ini ya teman-teman. Jadi ada home atau beranda, lalu ada find drugs, pill identifier, dan find drug company. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi lebih jauh berkaitan dengan memes ya. Misalnya teman-teman membutuhkan informasi medis utama ya, jadi bisa dibaca di sini. Dan teman-teman bisa memilih informasi mana yang sekiranya dibutuhkan. Lalu selain berita medis terkini atau berita medis utama, kita juga bisa melihat di special report ya, atau laporan-laporan khusus ya. Dan ini cukup beragam informasinya ya. Jadi teman-teman tinggal mengklik saja informasi yang dibutuhkan ya. Sebagai contoh misalnya ini, kita bisa klik di sini, maka akan ada beritanya yang muncul ya, atau reportnya yang muncul ya, dan teman-teman bisa untuk membacanya seperti itu. Jika diperlukan login, maka teman-teman silakan dilanjutkan login ya. Baik, kita kembali. Lalu di dalam memes juga ada specialties ya. Specialties ini cukup banyak ya, multidisiplin, kardiologi, dermatologi dan seterusnya, sampai neurologi di sini ya. Dan kalau ingin melihat lebih banyak, ini bisa kita klik more ya. Ini ya, itu cukup beragam ya, sampai terakhir di sini farmasi ya. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman bisa melakukan pencarian terkait obat ya, informasi tentang obat atau image ya, dan berita-berita medis ya, itu menggunakan memes ya. Itu sangat menarik sekali menggunakan memes ini ya. Dan sebagai contoh, misalnya teman-teman ingin melakukan pencarian terkait obat, misalnya obat anti hipertensi ya, saya tuliskan captopril. Jadi teman-teman tinggal menuliskan di dalam box ini ya, captopril, maka akan ada ini ya, yang tampil captopril atau captopril yang dikombinasi dengan hidroklorotiazid ya, diuretik tiazid. Misalnya kita pilih captopril, kita bisa search, maka inilah hasil pencariannya, yaitu captopril ya, dari memes class. Ini merupakan kelompok angiotensin converting enzyme inhibitor ya, seperti itu. Dan di sini juga ada atau ya, garis miring seperti itu, direct renin inhibitor ya.
dan seterusnya. Jadi ini membahas semuanya berkaitan dengan produk captopril ya. Dan di sini juga ada penjelasan ya, related disease, artinya penyakit-penyakit yang berkaitan ya. Dan dari sini kita misalnya pilih captopril ini ya, yang paling atas ini ya, jadi kita tinggal klik saja. Maka akan ada penjelasan terkait generic medicine info ya, jadi indikasi dan sediaannya ya. Misalnya secara oral ini dapat digunakan untuk pasien nefropati diabetik. Di sini sudah jelas dosis-dosisnya, baik untuk dewasa, anak-anak ya, atau lanjut usia ya, elderly ya. Ya, misalnya dewasa, dosis yang digunakan untuk kondisi nefropati diabetik yaitu 75 sampai 100 mg per hari ya, yang digunakan dalam dosis terbagi. Lalu untuk kondisi lain, misalnya untuk post myocardial infarction, di sini sudah jelas ya, untuk dosis dewasa, anak-anak dan lanjut usia ya, dan seterusnya. Dan di sini ada dosis untuk hipertensi ya, misalnya pada dewasa, nah itu diawali ya 25 sampai 75 mg per hari ya, atau dalam hariannya ya, seperti itu dalam 2 sampai 3 dosis terbagi dan seterusnya ya. Dan teman-teman bisa mengeksplor di sini ya. Obat apapun bisa kita cari ya, asal kita tadi masukkan saja ke dalam Finder-nya ya, seperti ini. Lalu yang menarik dari MIMS ini juga ada pill identifier. Jadi kita kalau ingin melihat terkait tablet ya, identifikasi tablet atau pil atau kapsul, kita bisa lakukan pencarian di sini. Sebagai contoh, misalnya kita pilih langsung misalnya shape-nya kapsul ya, misalnya, lalu kita pilih warna 1, color 1, misalnya blue ya, atau biru. Ini bisa kita lakukan pencarian. Kita tinggal klik search. Nah, di sini ada contoh beberapa obat ya yang sesuai. Jadi dalam bentuk kapsul dan berwarna biru. Nah, ini misalnya ada Celebrex cap 100 mg, lalu ada Diflucan cap 50 mg, lalu ada Diflucan cap 150 mg dan seterusnya. Ya, jadi sangat membantu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita bisa cek company-nya atau perusahaannya ya yang memproduksi obat tersebut di Find Drug Company. Dan di sini saya kira sudah diurutkan sesuai alfabetik. Jadi kalau misal teman-teman ingin mencari informasi tentang industri obat AstraZeneca, jadi ya kita tinggal pilih alfabet A ini, seperti ini, kita tinggal cari AstraZeneca misalnya, ini ada ya, ini bisa kita pilih, kita klik, nah muncul seperti ini ya. Ini adalah produk-produknya, misalnya Brikasma, ini yang digunakan untuk pasien dengan asma atau pasien PPOK, penyakit paru obstruktif kronik ya, dan seterusnya ya. Lalu ada Brilinta misalnya, lalu ada Crestor, dan cukup banyak ya yang diproduksi oleh AstraZeneca ya. Jadi teman-teman, sangat sederhana sekali, dan teman-teman nanti bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan MIMS ini. Jadi demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini memiliki kebermanfaatan untuk teman-teman semua, dan khususnya untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.